Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Fareza Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 kimia elektro dengan membahas baterai lithium. Ya, ini adalah jenis baterai isi ulang, di mana ion lithium bergerak antara anoda dan katoda. Pada sel sekunder anoda dan katoda bereaksi secara kimia. Dan ini adalah termasuk ke dalam sel fota. Sel fota adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan. Dengan kata lain, sel fota akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Eh, Sel lithium ini dapat diisi ulang dengan proses elektrolis untuk mengembalikan anoda dan katoda ke kondisi awal. Ion lithium sebagai anoda bukan logam lithium, maka reaksi sel di dalamnya bukanlah reaksi redoks, melainkan hanya pergerakan ion lithium melalui elektrolit dari sari elektroda ke elektroda lainnya. Jenis baterai ini umum digunakan dalam peralatan elektronik portable karena tidak memiliki efek memori dan daya hilang yang lambat, sehingga tidak butuh perlakuan apapun jika tidak digunakan dan dapat menyimpan cadangan energi yang relatif besar dalam waktu yang relatif lama dan terbagi atas dua tipe, yaitu mangan dan kobalt. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah baterai yang biasa digunakan pada remote control atau eh, baterai save, dan ini biasa digunakan pada baterai handphone. Nah, lalu bagaimanakah cara kerjanya? Cara kerjanya, litium akan mengantarkan elektron dari anoda menuju alat yang membutuhkan elektron seperti kapasitor dan prosesor di handphone atau laptop. Kemudian berakhir di katoda, sedangkan proton dari katoda masuk menembus separator di antara anoda dan katoda, yang biasa kita sebut sebagai proses interkalasi. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga kapasitas penggunaan baterai habis. Ditunjukkan dengan garis atau persentase kapasitas baterai yang ada pada layar handphone kita atau laptop. Nah, tadi adalah cara kerja pada saat digunakan bekerja sebagai sel fota. Nah, pada saat di cas, dia bekerja sebagai elektrolis. Sedangkan bila baterai diisi ulang atau di recharge, maka elektron akan kembali dari katoda ke anoda melalui alat pengisi ulang yang biasa kita sebut charger. Dan dengan dibantu arus yang masuk dari charger, proton akan kembali menuju katoda sehingga kondisi kembali menjadi seperti semula. Nah, ini adalah reaksinya, di mana X menyatakan jumlah ion lithium yang berpindah dari LiCO2 ke grafit. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa baterai lithium terbagi atas dua tipe, yaitu mangan dan kobalt. Nah, untuk tipe mangan, sel terdiri dari anode Li1 Min-Ix Mn2O4 dan katode grafit. Elektrolitnya adalah garam Li yang larut dalam pelarut organik. Nah, untuk tipe kobalt, sel terdiri dari anoda Li1 Min-Ix CoO2 dan katoda grafit dan, kat dan katoda grafit. Elektrolitnya adalah garam Li yang larut dalam pelarut organik. Di mana X mengatakan jumlah ion lithium yang berpindah dari LiCoO2 ke grafit. Lithium ion kobalt menghasilkan potensial yang relatif besar dibandingkan dengan
litium ion mangan. Hal ini dikarenakan pada deret volta, kobalt bersifat lebih tereduksi dibandingkan mangan, sehingga menghasilkan beda potensial sel yang relatif besar terhadap litium dibandingkan dengan mangan. Nah, kesimpulannya, proses penghasilan listrik pada baterai litium-ion sebagai berikut. Jika anoda dan katoda dihubungkan, maka elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Bersamaan dengan itu, listrik pun mengalir pada bagian dalam baterai. Terjadi proses pelepasan ion litium pada anoda. Untuk kemudian, ion tersebut berpindah menuju katoda melalui elektrolit. Dan di katoda, bilangan oksidasi kobalt berubah dari 4 menjadi 3 karena masuknya elektron dan ion litium dari anoda. Sedangkan proses pengisian ulang berkebalikan dari proses ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.